ting tung. Hai, sudah hari Minggu lagi. Waktunya adik-adik beribadah. Ayo. Halo adik-adik, anak-anak apa kabar semua? Pastinya luar biasa kan ya? Wow, luar biasa. Tiba saatnya kita akan melihat teman-teman kita yang sudah berhasil membacakan ayat emas. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Siang teman-teman, gimana kabar hari ini? Pasti sehat kan? Bentar Devinta akan menghafalkan ayat hafalan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Sekarang kita mau haleluya 4 kali di hitungan yang ketiga. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Di hitungan yang ketiga, adik-adik katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Yeay, kita akan menyanyi bagi nama Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah marah, Yesus Tuhanku senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepukkan tangan. Janganlah malu, janganlah marah, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory.
saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan tunjukkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi lewat kebaktian anak-anak sekolah minggu. Kita langsung buka dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Bawa Alkitab kan? Ayo dibuka. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Lihat di atasnya ayat yang ke-11. Itu namanya perikop. Perikopnya apa? Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Kita baca ya. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan. Tuhan hadir di setiap langkah hidup adik-adik. Yang percaya katakan amin. Kita mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Apa sih arti kehadiran Tuhan itu? Ya, kita bercerita tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena itu ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus mati dan bangkit, yang pertama kali menerima penglihatan, menerima kebangkitan, siapa namanya? Maria Magdalena. Kenapa? Karena Maria Magdalena ini merindukan Tuhan, merindukan sosok Tuhan, mengasihi Tuhan sampai dia menangis. Kita belajar pada pagi hari ini ada 3 anak, ya. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, ya. Yang pertama ini adalah anak yang mandiri. Anak yang mandiri itu apa, Kak? Anak yang bukan karena mama, anak mama yang selalu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Arti kata mandiri singkatannya dari apa? Ada yang tahu? Mandi sendiri. Ya. Siapa yang di sini masih mandi dicepakno orang tua? Ya, mau makan masih dicepakno orang tua, ya. Mau makan dikasih makan disiapkan orang tua. Mau berangkat sekolah, mau sekolah online, bajunya disiapkan. Siapa? Ya, mau menjadi anak mama. Hari ini adik-adik belajar menjadi anak yang mandiri, yang tidak tergantung sama orang tua. Maria ini merasa kehilangan Tuhan di dalam hidupnya. Adik-adik merasa kehilangan Tuhan, kehilangan orang tua, ya. Lanjut. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, ada 2 malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, ya. Adik-adik harus mandiri. Kalau ada mama, kalau nggak ada mama bagaimana? Ini kehilangan Tuhan. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia letakkan, ya. Sesudah berkata demikian, yang menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita kehilangan orang tua, sosok orang tua, ya. Mungkin kehilangan papa, mungkin kehilangan mama. Ada papa tapi tidak pernah hadir, ada mama tapi tidak pernah hadir, ya.
atau papa sudah meninggal, atau mama yang sudah meninggal. Tidak ada sosok dalam kehidupan adik-adik. Pada hari ini kita mau menjadi anak-anak yang mandiri, bukan menjadi anak-anak mama lagi, tapi kita mau menjadi disiplin. Karena ini mau cerita. Karena ini waktu SD 4 SD, mama saya bilang, biasanya saya TK SD selalu diantar. Saat usia 4 SD, mama saya bilang, Ron, berangkat sendiri. Takut tak? Nangis Kak Roni, umur 4 SD, mau jalan kaki. Tahu Kembang Jepun? Dari Kembang Jepun sampai Pesapen Kali, itu melewati berapa kali jalan raya. Kak Roni jalan sendiri. Pertama Kak Roni takut sendiri. Ma, ya apa ma? Mama saya cuma bilang, kalau kamu tidak bisa nyebrang, carilah orang besar. Orang besar ajak untuk nyebrang. Jadi kalau ada mbak-mbak yang SMP, SMA, ya, dia nyebrang, Kak Roni ikut. Ya. Pertama menangis, seperti Maria ini menangis. Ya, saya seorang anak mama, ya, selalu bergantung sama mama. Tapi mama kenapa kok meninggalkan saya? Kita memikirkan mama ini jahat sekali. Apakah mama saya jahat? Tidak. Sewaktu Kak Roni sudah besar, baru memahami Kak Roni ditinggal sama orang tua, jalan sendiri, ya. Kenapa? Karena mama saya hamil, punya adik, ya. Tetapi di sini dikatakan melihat Yesus berdiri di situ. Saat Kak Roni jalan itu waktu 4 SD, ketakut-takutan, saya lihat ke belakang ada sekelebat mama. Ada mama. Tapi nggak percaya, betul mama enggak. Ya Kak Roni tetap jalan. Apakah Kak Roni sedih? Apakah Kak Roni harus menggeru, enggak mau mandiri? Ya, saat berangkat pulang, ya kalau ada bank, ya Kak Roni masuk ke bank, main prosotan, pulang, ya. Mandiri. Hari ini mau mandiri adik-adik. Amin. Mau mandiri, mau disiplin, menyiapkan baju sendiri, menyiapkan sepatu sendiri. Siapa yang pulang sekolah sepatu langsung buang? Ayo, angkat tangan. Mama, makanannya tidak enak, dibuang piringnya. Tidak boleh. Apapun yang di meja harus dimakan. Ya, yang pertama adalah menjadi anak yang mandiri. Yang kedua, ayat 15 sampai 16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ya. Yang kedua, ini adalah anak yang kuat. Anak yang kuat ini apa? Anak yang tidak cengeng. Titik-titik nangis. Ini Maria menangis. Tuhan katakan apa? Siapakah yang engkau cari? Ya, siapa yang di sini suka nangis? Yang cengeng, ya. Sedikit-sedikit mama. Ada namanya jagoan kampung, ada namanya jagoan di rumah, ya. Ada namanya jagoan kalau ada mamai. Kalau ada mamai, jagoan dia. Tapi kalau nggak ada mamai, ngerukut ini, ya, enggak ya. Tapi jangan cengeng, terus caper. Ini Tuhan memperhatikan kita, ya. Kita nggak perlu caper. Tahu caper? Cari perhatian. Anak-anak sekarang caper, membuat kerusuhan, membuat kata-kata yang kurang ajar, ya, supaya mendapat perhatian daripada orang tua. Itu sudah kuno. Adik-adik tidak perlu caper lagi. Orang tua melihat, ya. Tuhan pun juga melihat. Jangan menuduh orang tua jahat, ya. Tidak boleh main game, tidak boleh main handphone. Ya, untuk kebaikan adik-adik, untuk belajar. Harus belajar yang pintar, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang supel, bisa bergaul. Mungkin sekarang mengatakan, aku kan masih anak-anak, Kak Roni umur 4 SD sudah diajar mandiri, sudah diajar untuk kuat. Ya, adik-adik juga harus kuat. Mungkin saat ini aku masih TK, aku masih SD, aku masih SMP, atau yang SMA masih menonton. Hari ini kita harus mandiri, kuat, supel, ya. Jangan menjadi lari daripada kenyataan. Rokok, apalagi, ya, obat-obatan. Kak, orang tua aku broken home, Kak. Aku harus bagaimana? Orang tua aku cerai. Jangan menyalahkan keadaan. Adik-adik saat ini harus mandiri. Adik-adik harus kuat di dalam Tuhan. Aku tidak punya orang tua, tapi saya punya Tuhan. Saya punya Bapa di surga. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Ada yang tidak kuat. Kak Roni juga sedih. Ada mantan murid daripada Kak Roni bunuh diri karena baikon sayang, ya. Apakah karena dia kurang pendidikan? Apakah karena keadaan? Enggak.
anak Tuhan harus kuat. Yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Ya, saat Maria ini ditegur oleh Tuhan di ayat yang sebelumnya, ya, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, disapa oleh Tuhan. Ya, hari ini Tuhan menyapa adik-adik. Jangan tinggalkan Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan. Yang pintar dibodohkan enggak, yang pintar dibuat lebih pintar, yang bodoh dibuat pintar. Amin. Pintar lebih pintar lagi. Yang nakal Tuhan pakai. Karoni dulu tuh nakal sekali, ya, kucing tak lempar di dalam air. Tahu airnya bukan air biasa, air pet 1 kolam. Itu bayar per jerigen itu berapa? Oh, kucing sampai kelal kucing. Nakal Kak Roni ini. Tapi Tuhan masih mau pakai Kak Roni. Amin. Harus mandiri, harus kuat. Yang ketiga adalah bersukacita, ya. Tapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, ya. Tuhan Yesus kembali ke surga, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ya, dia cerita, ada sukacita, dia ketemu sama Tuhan. Dia sangat bersukacita. Bukan hanya ketemu, dia mengatakan, aku melihat Tuhan. Yang ketiga adalah anak yang bersukacita. Hidupmu harus berubah. Ada perubahan hidup mulai pagi hari ini. Aku mau berubah. Aku yang model bencekno akan menjadi menyenangkan. Amin. Moto daripada Kak Roni sampai hari ini saya pegang, yaitu apa? Tiada hari tanpa senyuman. Artinya apa, Kak? Jadi kalau Kak Roni gak senyum, hariku kiamat langsung, ya. Amin. Jadi tidak ada hari lagi kalau Kak Roni tidak tersenyum. Kalau Kak Roni tidak tersenyum, matahari tidak akan bersinar, ya. Jadi apa? Kak Roni tetap tersenyum. Saya punya cap-capan, tahu cap-capan stiker. Waktu Kak Roni kerja, kamu punya cap-capan, namanya apa? Smile, Jesus love you. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mengasihimu hari ini. Jangan lari. Kak, apapun keadaan adik-adik hari ini, ya, serahkan hidupmu, serahkan semuanya. Pelajaran yang gak bisa mengerti, serahkan kepada Tuhan. Bukan diserahkan Tuhan terus gak belajar. Enggak. Menyerahkan kepada, ada perubahan hidup, hidup yang sedih, hidup yang kusut, hidup yang bencekno, ya, itu harus dirubah menjadi hidup yang bersukacita, hidup yang penuh dengan senyuman, hidup yang penuh kebahagiaan. Apa yang mau dicari dalam kehidupan ini? Kalau kita jatuh, siapa yang mau angkat kita? Amin. Berdiri dewek enggak? Siapa yang pernah jatuh? Pernah jatuh? Setelah jatuh, apa yang dilakukan? Berharap orang tua menggendong, berharap orang akan menolong. No. Kak Roni kalau tiba jatuh langsung bangkit berdiri. Saya ingat langsung bangkit berdiri. Apalagi kalau di tas berisi uang banyak atau berisi hadiah itu langsung berdiri Kak Roni. Dia naik sepeda motor jatuh, sekele ketadap ambil motor ketulang plak ini, langsung ke tas langsung berdiri, ya. Harus mandiri. Bukan hanya sekedar mandiri, harus kuat tegan mengangkat sepeda motor. Bukannya kuat, duka smile. Polisi datang, polisi wedok. Bapak enggak apa-apa ya? Bapak pakai jaket, pakai apa, sarung tangan. Wah, ini apa, melindungi ya Pak ya. Terus ada apa Pak ini? Oh, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Kak Roni langsung berdiri, sepione keple mereng-mereng ini ya. Langsung Kak Roni biarin. Enggak apa-apa Bu. Oh, padahal segala cara melorot kabeh. Enggak apa-apa Bu, ya. Tetap bersukacita, langsung geng jalan. Jadi kalau ada Tuhan dalam kehidupan adik-adik pada pagi hari ini, ya, apapun keadaan kita, apapun keadaan adik-adik, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang bersukacita, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan ya, adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan kalengnya ya, yang sudah dibagikan kepada kalian. Sekarang adik-adik masih ingat enggak poin terakhir? Coba kita lihat ya sekarang. 1, 2, 3. Nah, setelah kita melihat poin, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ada di Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, minggu ini yang kebagian untuk menghafal dari kelas Sakius ada Vanessa dan Jovan. Kelas Daud ada di Valencia. Yehuda kebagian untuk Gabriel dan Caca. Kalian pasti bisa kan? Anak-anak hebat kok ya Kak ya. Iya tentunya. Untuk tugas kita bersama minggu ini, untuk anak kelas Sakius dan Daud menyanyikan lagu yang tadi ya, senang-senang ya. Memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, gitu ya. Untuk kelas Yehuda, jangan bosan-bosan meringkas firman Tuhan dan diceritakan lewat video. Dikumpulkan terakhir hari Kamis di Mr. Evan. Nah, untuk anak-anak yang baru yang rindu untuk bergabung di sekolah Minggu GPD Immanuel, bisa menghubungi nomor dari Koko Evan ya. Oke, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini. Kami percaya anak-anak sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus menyertai langkah kami di sepanjang minggu ini, bertemu di hari Minggu depan dengan keadaan yang baik, sehat, serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.